Selamat pagi saudara-saudari sedharma. Perkenalkan saya Chandra. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada hari ini saya dan rekan saya Wimala Ratna Elisa, kami berdua akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Indonesia. kebaktian akan kita mulai. Para umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan duka. Harumnya dupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prasna. Kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvaya, Namo Mahasattvaya. Menyentuh bumi yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru
Buddha, Dhamma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih
dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Para umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisattva Awalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skandha dan menyadari itu
kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dhamma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisattva yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka. Karena tiada rintangan, mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu
Perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha, gate gate para samgate bodhi swaha, gate gate para samgate bodhi swaha. Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak, namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup. Saya bernafas masuk, merasakan kebahagiaan. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk memberi hormat. Selanjutnya, Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Gunadharma Jimihong dengan topik gagal paham kepada
Romo Gunadarma Jimihung, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini topiknya gagal paham, ya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kita, hari ini kebetulan kita juga kebaktiannya dalam bahasa Indonesia kan ya. Nah, kalau kebaktian dalam bahasa Indonesia itu tadi kita ada mendengarkan, ada mendaraskan Sutra Hati, ya. Nah, Sutra Hati itu kalau mungkin dalam Mandarinnya itu kan Xinqing. Ada yang paham nggak? Atau pada gagal paham? Ketika kita mendaraskan kalimat per kalimat. Dan kebetulan karena dalam bahasa Indonesia kan tadi ada perwujudan itu adalah kosong, kosong itu adalah perwujudan, tiada perasaan, tiada saling keterkaitan dan lain-lain. Ini kan rasanya kontradiktif dari yang kita pelajari kan, yang kita tahu kan, semua itu ada saling keterkaitan, ya kan? Nah, dan ini ada perwujudan adalah kosong, kosong adalah perwujudan, tiada perasaan, tiada bau, tiada suara dan lain-lain. Padahal kan kita tahu ada bau, ada suara, ada aroma dan lain-lain. Gagal paham nggak kita? Gagal paham kan? Nah, tapi hari ini saya nggak akan bahas sutra ini, tapi supaya gagal pahamnya itu tidak berkepanjangan, saya hanya ingin memberikan tadi ketika kita baca kala Avalokitesvara kan ada satu kalimat yang mungkin kita tidak perhatikan. Sebenarnya disitulah kunci ini, sincing ini. Nah, setelah penembusan ini, ada kan kalimat setelah penembusan ini, itu maksudnya apa? Setelah merealisasi nibbana. Sincing itu adalah kata-kata Buddha kepada Sariputta. Ya kan? Kita tahu kan Sariputta? Nah, tentang seorang bodhisattva yang kita juga tahu, Avalokitesvara kan? Nah, Avalokitesvara itu artinya sudah melakukan penembusan, ya, dia sudah tahu. Jadi kalau nibbana itu seperti apa? Ya seperti itu, perwujudan itu adalah kosong, kosong itu adalah perwujudan. Tapi kapan kita bisa mengerti? Nanti kalau kita sudah ikut merealisasinya. Jadi kita jangan gagal paham ya. Nah, artinya bingung kan gitu kan? Kita baca tapi kita bingung dan nanti jadi nggak percaya. Kemudian juga tadi itu ada satu kalimat kan, mantra, ya kan? Mantranya itu apa tadi? Gate-gate, para samgate, bodhisattva. Tahu nggak artinya apa? Tahu nggak artinya apa? Biar kita nggak gagal paham, gate-gate, para samgate, bodhisattva itu artinya adalah melajulah terus sampai ke pantai seberang. Nah, jadi kan artinya ini saya hanya sharing sedikit tentang yang tadi kita baca ya. Sebenarnya kalau sincing itu dalam karakter Mandarinnya itu kalau saya nggak salah hanya sekitar 200 huruf gitu ya, 200 karakter kan. Tetapi saya pernah melihat kitab penjelasannya itu ada 4 buku setebal ini. Hanya untuk menjelaskan apa makna sebenarnya dan cara-caranya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa perwujudan itu kosong, bagaimana kita bisa memahami bahwa tiada bau, tiada rasa, tiada wujud dan lain-lain. Tetapi hari ini kita nggak akan bahas itu. Yang akan kita bahas ini adalah gagal paham. Nah, saya mengambil tema ini gagal paham gitu ya. Nah, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu sering sekali merasa kan kita ada emotikonnya itu senyum kan ya. Kalau tadi kita sincing dan kita nggak ngerti, pasti kan emotikonnya itu merengut ya kan, bingung ya kan. Tapi ini gagal paham yang kita akan bahas hari ini itu senyum gitu. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah salah paham, tapi kita nggak tahu bahwa kita itu salah paham. Kita nggak ngerti bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu udah tidak sesuai, ya kan? Nah, respon kita udah nggak sesuai. Mungkin saya bisa kasih cerita sedikit ya, maksudnya dari pengalaman kan gitu. Kita kan sering kan pergi misalnya makan bareng dengan teman-teman, ya kan? Nah, mungkin ada
yang biasa misalnya ada satu orang yang traktir deh kan gitu. Nah kemudian juga di dalam kelompok itu misalnya ada orang yang nafsu makannya itu bagus sekali kan gitu ya. Nah ketika dia makan banyak gitu kan, yang traktir akan ngomong begini, kalau mau lagi ya tambah aja gitu kan. Kalau mau lagi ya tambah aja gitu loh. Ya kan? Kalau orang yang gagal paham, dia akan panggil, ya 10 tusuk lagi ya sate ayam kan gitu kan. Nah padahal sebenarnya kan kalau yang traktir itu kalau kita mau lihat raut wajahnya mungkin kan nyindir. Ya kan? Bisa kan dia itu nyindir, lu udah makan gitu banyak. Ya kan? Saya nggak kalimatnya itu hanya bilang kalau mau lagi tambah tambah aja kan gitu. Tapi kita gagal paham. Banyak ada orang yang gagal paham, ya dia benar-benar tambah kan gitu kan. Nah jadi dalam kehidupan itu sering sekali kejadian kepada kita seperti itu. Nah sebelum kita masuk yang lebih relate dengan Dharma ya, di sini kan ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu sering kan ke pasar, masak kan. Kalau kita anggap satu bahan deh, cabai. Kalau ke pasar beli cabai, pilih nggak? Pilih dong. Yang segar-segar, ya kan? Yang masih bagus, ya kan? Nggak pernah dong pilih yang jelek. Nah, ketika sudah beli cabai, bawa pulang, taruh di rumah kan, taruh di kulkas, simpan kan gitu. 2 hari lagi, 3 hari lagi, ketika mau masak, di kulkas ada cabai yang barusan dibeli. Kemudian ada sisa yang seminggu lalu. Pakainya yang mana? Pakainya yang mana? Yang seminggu yang lalu kan? Yang sudah layu kan? Ya dah. Nah, kita berpikir kan sayang nih yang baru beli, masih baru kan. Nah, sekarang kita biarin lagi yang tadi kita baru beli 2 hari yang lalu, sampai layu lagi minggu depan kan. Jadi tujuan kita pilih cabai yang segar dan untuk artinya mengolah cabai yang segar itu kapan terrealisasi? Kita selalu pakai yang layu, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya gagal paham toh. Apa yang kita mau lakukan, ya kan? Dan kita rasa benar gitu kan, makanya tadi emotikonnya senyum kan, kita ke pasar begitu happy beli cabai yang segar, taruh di kulkas, ketika mau masak kita pakai yang layu, nanti yang segar ini tunggu lagi sampai layu, iya kan? Dan itu sering sekali kita lakukan. Nah kemudian ini mungkin masuk lebih ke relate dengan ajaran Dharma, dengan apa yang mau kita praktekkan gitu ya. Nah ini juga pengalaman saya. Pengalaman saya artinya beberapa bulan yang lalu, nah kami itu kalau hari Minggu biasanya saya dengan pasangan saya cuma punya satu anak gitu ya. Nah kalau hari Minggu itu selalu kita itu harus sarapan bareng. Nah satu hari Minggu saya dengan istri saya sudah duduk di meja makan, kami udah siap, sudah ada kopi, sudah ada sarapan gitu kan. Anak saya belum bangun dan belum turun. Nah, dan kebetulan di rumah saya itu ada altar Semienfo. Semienfo itu adanya di depan rumah. Kemudian saya juga punya ruangan altar ya di belakang yang ada, maksudnya di belakang bagian belakang rumah. Nah, biasanya saya ngurusin yang di belakang bagian rumah, yang di bagian belakang. Kemudian altar depan itu selalu kewajiban anak saya. Saya memberikan kewajiban kepada dia untuk ketika pagi ya pasang dupa, kemudian naruh air gitu kan. Nah, hari Minggu itu dia bangunnya kesiangan dan ketika dia turun, saya sudah duduk di meja makan kan, sudah siap untuk sarapan dan dia dengan santainya ikut duduk, ya kan? Kalimat saya yang pertama apa? Pai-pai dulu di depan. Ya kan? Kan kalau kita secara ritual kan kita harus pai-pai dulu dong, ya kan? Baru kita sendiri makan kan gitu. Tahu nggak jawaban dia apa? Jawaban dia apa? Dia bilang begini, Semienfo bisa nunggu. Nah, ketika dia mengatakan kalimat seperti itu, saya sebagai seorang pandita, kita di sini, ya kan? Kalau kita mau respon, pasti responnya apa? Marah, ya kan? Kita pasti ngomong, hei, lu itu udah gede ya, lu itu udah bangunnya bukan pagi-pagi, apa sih salahnya pai-pai dulu, paling lama juga 5 menit, setelah itu baru makan, kan gitu? Kan itu yang akan kita lakukan, ya kan? Tetapi saya waktu itu, saya stop 1 menit.
Karena kebiasaan saya ketika saya ada emosional, maksudnya ada emosi yang terpicu, saya selalu stop dulu, tarik nafas yang agak panjang. Nah, karena saya stop dulu, saya kepikiran. Tujuan saya untuk menyuruh dia melakukan puja, ya kan, pasang hio dan lain-lain itu adalah apa? Supaya dia mempunyai hati, ya kan, yang ikhlas dengan gembira pasang hio, kan gitu? Nah, baru mendapatkan benih karma baik kan? Kalau saya sebagai seorang ayah marah-marah kepada dia, dia pasang hio enggak? Pasang. Tapi dengan pikiran yang tidak baik. Dan itu akan berakibat baik atau buruk buat dia? Berakibat buruk. Ya kan? Tapi kita biasanya sering sekali eksekusi dulu, kan gitu kan? Dan kita nggak tahu bahwa eksekusi itu nanti hasilnya buruk. Nah, pada saat itu, kemudian setelah 1 menit saya bilang, oke, mari kita silakan duduk, kita sarapan dulu. Semienfo bisa nunggu, kan gitu kan? Toh semienfo itu sebenarnya enggak butuh toh dupa yang kita pasang, bukan butuh dupanya kan? Dia itu butuh keikhlasan kita kan gitu. Nah, apakah dia butuh air minum? Enggak. Itu hanya bentuk bagaimana kita praktekkan. Tetapi kadang kita selalu terbalik. Hal ini yang kita jadikan prioritas dan kita membuat satu hal artinya yang tidak baik buat kita kalau kita marah, dan buat anak kita ya kalau dia nanti juga pasang hio dengan pikiran yang tidak baik, ya kan? Itu akan lebih tidak baik lagi buat dia. Tujuan kita dia menanam karma baik, semuanya sirna, ya. Nah, kemudian ada satu peristiwa lagi. Nah, ini introduction ya sebelum kita masuk ke gagal paham ya. Beberapa minggu yang lalu mungkin Pinba, Sister Elisa mungkin ada di dalam komunitas itu. Nah, kita itu ada doa bersama buat orang-orang sakit. Nah, pada hari itu, setelah doa bersama itu, di sana itu banyak pandita, ada beberapa pandita dan umat lah, kan gitu. Nah, setelah selesai biasanya ada diskusi. Dan saya ingat sekali. Nah, kebetulan hari itu saya yang jadi pimpinan kebaktiannya. Dan artinya bertanggung jawab untuk berbagi dharma kan gitu. Nah, ditanya begini. Dan mungkin ini kejadiannya buat kita sering juga kan. Nanti akan terjadi juga buat kita. Dia katakan begini, kalau orang tuanya itu adalah Buddhis dan dia adalah Buddhis, tetapi saudara-saudaranya bukan Buddhis, bagaimana? Nanti kalau misalnya orang tuanya ketika sakit atau ketika setelah meninggal, ya kan, harus Buddhis apa, mau seperti apa kan gitu kan? Nah, saya tidak bisa katakan harus seperti apa, karena kita ajaran Dharma itu semuanya jalan tengah, ya. Nah, saya hanya katakan sebenarnya kalau seperti itu, coba lihat doa Buddhis kita itu apa? Ada enggak berbeda dengan doa dari ajaran yang lain? Kalau kita lihat kalimatnya, semuanya sama toh. Semua mendoakan kepada yang sakit itu untuk sembuh, ya kan? Emang ada ciri-cirinya? Doa Buddhis, ya kan? Ini adalah doa khas Buddhis. Orang lain nggak bisa, nggak ada seperti ini, nggak ada kan? Ketika kita berdoa Karania Metta Sutta dan lain-lain, nah mereka juga ketika membacakan itu kan semua kalimat-kalimat yang baik kan? Nah, kita pada saat itu oke, saya memberikan masukan seperti itu. Kemudian ada satu yang dia bercerita tentang pengalaman dia. Dia katakan begini, kita itu sebagai Buddhis harus tegas, harus menunjukkan identitas kita sebagai Buddhis. Nah, tidak bisa. Nanti kalau orang tua kita meninggal, kita artinya tetap harus ada ritual secara Buddhis. Nah, kemudian dia ceritakan ada pengalaman dia, salah satu orang tua yang meninggal, dan hanya untuk melakukan ritual Buddhis itu sampai mengerahkan aparat, ya kan? Karena dia punya kenal anak-anak, katanya dia kenal jenderal dan lain-lain, sehingga ada aparat yang berdiri di situ hanya untuk
bisa melakukan ritual Buddhis dan saudara-saudaranya yang lain tidak bisa, artinya menentang. Nah sekarang mari kita bahas. Sebenarnya kan kita mau membuat orang yang meninggalkan kita itu berbahagia kan. Andaikan dia masih ada di situ kan gitu kan. Nah kalau kita ada kepercayaan, artinya bisa langsung reinkarnasi. Ada juga kepercayaan kita itu adalah mereka itu bisa masih ada di sekitar kita selama 7 kali 7 hari kan gitu ya. Nah andaikan dia masih ada di sekitar kita dan melihat pertentangan kita, antara kita dengan kakak kita, antara kita dengan adik kita, yang meninggal itu bahagia apa enggak? Enggak bahagia. Ya kan? Tujuan kita membacakan parita, tujuan kita melakukan ritual kan supaya dia bahagia kan? Supaya pikiran dia itu juga senang, ya kan? Dan dia bisa terlahir ke alam bahagia. Tapi ketika dia mengetahui seperti itu, ya kan? Hasilnya kan sebenarnya kontradiksi sama yang kita inginkan. Ya kan? Nah, kita lupa kan, sebenarnya di situ itu apa? Ego, saya ini Buddhis loh, kan gitu. Ego kita, ya. Nah, ini yang kita majukan, dan kita bukan yang kita prioritaskan itu kebahagiaan mereka, kan? Lupa kan, salah, gagal paham, ya kan? Nah, kita lakukan sebenarnya hal yang kontradiktif. Nah, kemudian saya memberikan satu contoh pengalaman. Saya bercerita begini. Saya mengenal seorang guru perumah tangga, ya. Tetapi prakteknya dia itu sudah seperti seorang monastik. Semua winaya dia itu laksanakan, tetapi dia berumah tangga. Dia belum memakai jubah. Hari ini usianya sudah sepuh, ya kan? Nah, kemudian anak-anak dia tidak ada yang Buddhis. Semuanya berbeda. Nah, kemudian bukan sekedar berbeda, tetapi adalah istilahnya punya jabatan ya di organisasi di agama yang lain itu, gitu ya. Nah, dia itu punya jabatan. Dia pernah ngomong kepada papanya begini, dan kami dengar, dan itu kami jadikan pelajaran. Dia ngomongnya begini, oke, papa kan selama dalam kehidupannya ini, kan bukan artinya selalu diajak untuk, kalau di sini semua hadir nggak minggu lalu tahu istilah check in check out, yang brother Poniran kan gitu. Nah, jadi dia mengatakan, maksudnya dia selalu mengajak untuk pindah anaknya kan, tapi tetap papanya itu tetap mempraktekkan dharma. Nah, kemudian anaknya berkata demikian, kalau begitu nanti ketika papa sudah meninggal, boleh ya kami itu melakukan prosesi bukan secara Buddhis. Saya menunggu jawabannya apa gitu loh. Ini kan jadi pelajaran buat kita kan. Nah, papanya menjawab begini, selama saya masih hidup, saya itu mempraktekkan ajaran Buddha Dharma. Tetapi nanti satu hari ketika saya meninggal, ya kan? Ketika dia meninggal, kalian silahkan mau dengan ritual apapun silahkan di depan jasad saya, katanya. Luar biasa kan? Nah, sebenarnya ini kan harus jadi pelajaran buat kita kan. Kita ketika mau happy, buat apa ada pertentangan? Ya toh? Yang namanya identitas, agama Buddha itu sebenarnya saya katakan, Dharma itu adalah filosofi kehidupan. Nah, dia menjadi agama Buddha itu pun setelah 500 tahun setelah Buddha parinibbana. Ya kan? Dan kita mau tahu sekarang nih, kita semua pasti setuju kan? Apakah hukum karma itu hanya berlaku buat umat Buddha yang KTP-nya ada tulis Buddha? Enggak kan? Hukum karma itu berlaku untuk semua makhluk. Ya toh? Walaupun dia bukan agama Buddha, walaupun dia nggak mempraktekkan Dharma, walaupun dia itu seekor hewan, kan gitu, Dharma itu, karma itu, ya kan, kelahiran kembali itu berlaku untuk siapapun, ya kan? Kenapa kita harus ngotot? Ya, harus ada identitasnya agama Buddha. Toh nanti kita setelah kehidupan ini, anggaplah kita ke surga gitu kan? Nah, ketika di surga, apakah ditanya, kamu agamanya apa? Oh, nggak tahu, saya nggak bawa KTP. Ya kan? Agama kita kan cuma ada tulis di KTP. Nah, hal seperti ini kan harusnya membuat kita bahagia. Dharma itu ngajarin kita itu semua harus bahagia. Nah, ini introduksi. Kemudian tentang gagal paham lagi. Boleh slide yang pertama.
ini juga slide berikutnya. Ini juga terinspirasi dari belum 1 bulan lah, belum 1 bulan. Ketika saya sharing di salah satu wihara gitu ya. Nah, saya membacakan Dhammapada 2 ini. Nah, ketika saya membacakan Dhammapada 2 ini, kita boleh baca semua ya. Nah, inilah sering sekali kan kita membaca ayat kan gitu. Dan sebenarnya memang saya ingin kasih tahu bahwa pikiran itu semua itu pelopor itu adalah pikiran. Dan yang paling penting ketika saya berdiskusi, berbagi ayat ini, yang saya ceritakan itu adalah kata-kata. Mengapa ayat ini dibabarkan, diucapkan oleh Buddha? Kan kita harus tahu latar belakangnya, karena kadang itu yang lebih penting. Kalau kita baca seperti ini, nggak sampai 1 menit kita udah selesai bacanya kan? Tetapi kita nggak tahu kan, Buddha itu ketika membacakan ini, dia sedang bercerita tentang apa gitu loh. Nah, cerita di balik satu ayat ini itu adalah cerita tentang seorang yang namanya Mata Kundali. Ya, saya senang sekali dengan cerita ini karena kita umat Buddha di sini ya, kita kan selalu merasa orang itu selalu iming-iming kita kan, check out lah dari agama Buddha kan gitu, check in ke sini ya, hanya dengan yakin aja kita bisa masuk surga kan gitu. Dan di semua tempat ketika saya sharing, selalu saya tanya kepada yang hadir kan, yang hadir tentu umat Buddha kan. Nah saya selalu tanya, bisa nggak sih umat Buddha itu yakin aja masuk surga? Bisa nggak? Nah, geleng-geleng kepala, ya kan? Banyak sekali. Yang diam juga mungkin ya, itu mengatakan nggak bisa, ya kan? Nah kalau memang nggak bisa, check out aja, ya dong, check out aja, karena di sana bisa kan gitu. Nah saya selalu membabarkan, berbagi ayat yang satu ini karena saya ingin mengatakan kita agama Buddha, praktek Dharma dengan yakin aja bisa masuk surga. Dengan yakin aja bisa masuk surga. Oke, saya minum dulu ya. Saya singkat aja ceritanya, karena waktu saya pendek ya. Nah, itu adalah cerita tentang Mata Kundali. Mata Kundali itu adalah anak seorang Brahmana. Nama Brahmananya itu adalah Adinapubaka. Dia itu adalah seorang yang sangat pelit. Nah, ketika zamannya Buddha, anaknya ini sakit kuning, ya kan? Nah, karena dia sakit kuning, karena saking pelitnya, dia nggak bawa anaknya itu berobat ke dokter, nggak ke tabib kan gitu ya. Nah, kemudian hanya dibawa berjemur setiap hari, dibawa ke teras rumahnya, papanya bawa dia ke teras rumahnya dan berjemur. Nah, sampai pada satu hari, ini sebenarnya ceritanya cukup panjang ya, tapi saya singkat aja. Sampai pada satu hari, Buddha ketika pada pagi hari itu melihat bahwa ada satu orang, Mata Kundali, ya, dia itu akan meninggal. Ya, pada hari itu Mata Kundali akan meninggal. Dan Buddha melihat dia mempunyai potensi untuk terlahir di alam surga. Kemudian apa yang Buddha lakukan? Yang Buddha lakukan adalah ketika dia melakukan pindah patah, dia lewat di rumah tersebut. Ketika dia lewat di rumah tersebut, kan pagi itu ayahnya kan tetap dorong dia untuk jemuran kan. Nah, dia lewat, Buddha lewat kan gitu, Mata Kundali matanya masih terpejam. Artinya tidak melihat sosok yang lewat. Kita semua setuju ya, kalau kita sakit juga mungkin kita lebih nggak peka kan. Kemudian dengan kemampuannya Buddha itu membuat tubuhnya itu bersinar. Nah, sama kan kalau kita di kamar sedang sakit mati lampu, tiba-tiba dihidupin lampu kan kita, oh ada yang berubah kan gitu. Nah ketika dia membuka matanya, dia melihat satu sosok. Nah sosok yang dia lihat itu adalah Buddha. Nah ketika dia melihat Buddha dengan pikiran yang jernih, padahal dia nggak kenal Buddha loh. Dia melihat satu sosok dengan pikiran yang jernih. Nah pada saat itu dia meninggal. Dan dia terlahir di surga Tawatimsa. Ya kan? Nah, kemudian ketika dia terlahir di surga Tawatimsa, setelah dia meninggal, papanya nangis-nangis dong.
Anaknya udah nggak ada, baru nangis kan? Tadi ketika anaknya sakit, pelitnya yang jadi prioritas, nggak bawa ke tabib dan lain-lain. Tetapi ketika anaknya sudah meninggal dan dikremasi, dia itu menangis di sisi abu, ya kan? Kalau udah dikremasi kan ada abunya kan? Nah, ayahnya menangis. Karena anaknya melihat ayahnya itu menangis. Nah, anaknya itu kan artinya nggak tega. Dia datang lagi, ya, berdiri di sebelah ayahnya. Nah, ketika dia berdiri di sebelah ayahnya, nah, dan dia melihat dia itu menangis, dia ikut menangis, ya kan? Nah, ketika dia ikut menangis, papanya baru tahu, di sebelah dia itu ada orang yang ikut menangis kan gitu. Nah, kemudian dia bertanya kepada yang sebelahnya, ngapain kamu menangis kan gitu ya? Nah, sebenarnya ada nggak apa-apa lah, saya ceritain aja ya. Jadi kenapa kamu menangis kan gitu? Nah, dia bilang saya punya kereta tapi nggak punya roda. Nah, kemudian papanya bilang, ya sudahlah kamu nggak usah menangis, kereta kamu rodanya seperti apa saya belikan kan gitu kan? Nah, kemudian dia bilang, saya mau kereta saya rodanya itu adalah matahari dan yang satu lagi bulan. Nah, tadi si Mata Kundali yang sudah terlahir kembali dan ketika berdiri di samping papanya dia mengatakan seperti itu. Papanya kan bilang, jawabnya dia gini, gila aja lu kan gitu kan. Gimana bisa roda itu matahari satu, ya kan? Satu lagi bulan jadi roda keretanya lu. Nah, kemudian dia bertanya kepada papanya, siapa yang lebih gila? Saya itu menangis karena sesuatu yang saya bisa lihat. Kita bisa lihat kan? Matahari sama bulan kita bisa lihat kan? Nah, sedangkan kamu menangis terhadap sesuatu yang nggak bisa dilihat. Papanya kan nangis kan? Anak yang sudah meninggal kan? Anak yang sudah meninggal kan tidak bisa dilihat kan? Menangis sesuatu yang bisa dilihat sama menangis sesuatu yang nggak bisa dilihat, mana yang lebih gila? Yang nggak bisa dilihat dong, ya kan? Nah, kemudian papanya baru sadar. Dia tanya, kamu itu siapa? Nah, Mata Kundali bilang, saya Mata Kundali, anaknya kamu. Saya itu sudah terlahir di surga Tawatimsa, ya kan? Nah, kemudian dia bercerita kepada papanya, dia bagaimana bisa terlahir. Waktu saat dia mau meninggal, pikiran dia itu penuh dengan keyakinan, pikiran yang jernih, pikiran yang baik. Nah, kemudian dia terlahir di surga Tawatimsa. Ketika dia mengatakan kepada papanya seperti itu, ya kan? Nah, dan dia juga menasihati kepada papanya untuk mengundang Buddha dan para biku ke rumahnya untuk memberikan dana makan. Ya. Nah, sampai di sini. Yakin saja bisa masuk surga enggak? Yakin saja bisa masuk surga enggak? Bisa. Ya kan? Yakin saja bisa masuk surga gitu loh. Nah, Mata Kundali kan ceritanya. Ada yang mau komplain? Ada yang mau komplain? Ya kan? Nanti ini ada kelanjutannya, satu slide lagi. Nah, yakin kan bisa masuk surga kan? Nah, dan saya ingin menambahkan cerita Brother Ponijan minggu yang lalu ya. Dia mengatakan tidak ada orang yang pergi ke surga dan kembali lagi dan mengatakan kepada kita surga itu ada. Ada, Mata Kundali. Ya kan? Mungkin di ajaran lain nggak ada. Di dalam sutta banyak sekali. Ya, Moggallana, Dhammapada 224. Ya, dia juga pergi ke surga dan kembali lagi dan berbicara dengan Buddha. Benar nggak sih orang dewa-dewa yang di sana itu ngomong seperti itu, mereka itu bisa lahir ke surga itu karena hanya berdana sedikit, karena hanya tidak marah, ya kan? Catat, Dhammapada 224. Moggallana pergi ke surga dan kembali lagi. Mata Kundali pergi ke surga dan kembali lagi. Ya kan? Sutta, ajaran Dharma, kita itu paling hebat gitu loh. Di tempat lain nggak ada yang katanya kan nggak ada kan? Nah, saya mau kasih tahu di dalam Dharma, di dalam Sutta ada Mata Kundali, Moggallana, kemudian jangan lupa ketika zamannya Buddha, Dewa Saka sering turun kan? Kalau Dewa Saka itu turun, ada dewa berarti ada surga dong. Dia datang, ya kan? Kemudian banyak sekali kejadiannya Dewa Saka itu berinteraksi dengan kita manusia, ya. Nah, kemudian juga jangan lupa Buddha sendiri ketika masa fasa dia yang ketujuh, ya kan? Dia mengajarkan membabarkan dharma itu di surga Tawatimsa. Ya kan?
Kemudian ketika dia turun, semua manusia juga lihat. Buddha kan waktu itu manusia toh. Dia pergi ke surga dan turun. Kalau Moggallana ini waktu dia turun kan nggak kelihatan kan? Coba baca. Buddha ketika selesai mengajar, ketika dia kembali dari sungai Masawasa, selesai mengajar di surga Tawatimsa, dia turun, kelihatan tuh semua tangga-tangganya gitu kan. Nah, Buddha, ajaran Dharma, ya, kita tahu surga itu ada. Ada yang udah pergi ke sana dan sudah datang lagi dan kasih tahu kita surga itu ada. Oke? Nah, yakin saja bisa masuk surga. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, Bin Mbak boleh bertanya, silakan. Terima kasih Romo Jimmy. Saya ini karena topiknya ada hubungannya dengan pikiran, saya jadi ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Karena belakangan ini saya lihat di sosial media, VT-VT di TikTok maupun Instagram itu banyak yang membahas soal law of attraction. Jadi di situ kurang lebih ya di mereka VT selalu bicara mengenai pikiran positif, mulai dari bangun tidur dan dalam keseharian lah gitu. Nah saya jadi berpikir, nah mumpung hari ini sharingnya pikiran, saya mau tanya ke Romo Jimmy, apa Romo Jimmy sudah tahu nggak mengenai ini law of attraction nih? Iya, viral sekali kan. Nah saya mau nanya, ini ada nggak relevansinya dengan Buddha Dhamma itu apa? Apakah law of attraction ini sejalan dengan ya apa yang hari ini mau disampaikan? Oke. Ini adalah slide. Oke, slide berikutnya tolong. Slide berikutnya. Oke, nah, langsung yang ini ya. Nah, ketika mata kundali, kita lanjut dulu ya cerita yang mata kundali ya. Ketika setelah mata kundali memberitahu kepada papanya untuk mengundang Buddha dan para anggota sangga ke rumahnya dan memberikan dana makan, kemudian setelah memberikan dana makan itu, papanya ingin confirm apakah benar mata kundali itu sudah lahir ke surga Tawatimsa kan gitu. Nah kemudian pada saat itu Buddha memanggil mata kundali yang ada di Tawatimsa untuk hadir di rumah tersebut dan papanya bisa melihat, kerabatnya dan lain-lain bisa melihat dia kan. Nah setelah melihat seorang mata kundali yang terlahir di surga dan bisa kembali lagi memperlihatkan dirinya kepada kerabatnya dia, papanya bertanya ini, Brahma Adina Pubaka ya mengundang Buddha. Nah ini pertanyaan nih yang saya bold ya, Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral sila? Iya kan? Nah, di sini tolong Anda lihat di bagian bawah itu saya ada sumbernya. Jadi ini nggak edit ya, nggak ada edit, ya kan? Nah, saya ngambil, saya potong maksudnya cerita yang cukup panjang yang perlu saya jelaskan itu ada di Samagipala. Ya, Samagipala itu adalah salah satu web tentang Buddhis yang kita bisa konfirmasi kebenarannya, ya kan? Nah, ketika dikatakan seperti itu, Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu, kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya dan lain-lainnya. Nah ini kan ingin mengkonfirmasi bahwa memang bisa, ya kan? Sekali lagi, memang bisa. Ya. Nah sekarang, kenapa ayat yang Dhammapada 2 ini, kenapa artinya saya fokus hari ini di ayat kedua ini? Karena ketika saya sharing tadi saya cerita di kepada kalian kan saya sharing belum sampai sebulan lalu ya tentang ini dan ada yang bertanya, boleh tolong ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya? Slide yang sebelumnya, sorry. Oke, nah ketika saya sharing dan ada satu orang cukup berpendidikan membaca
cukup banyak tentang Dharma. Dia kembalikan ke sini. Dia bilang begini, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, artinya berbuat yang baik, ya kan? Nah, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Wah, luar biasa. Dia kupas, ya kan? Artinya apa? Perbuatan itu, kita itu perlu berbuat baik. Nanti baru hal-hal yang baik itu, artinya benih-benih karma baik itu, baru bisa seperti bayang-bayang mengikuti bendanya kan. Artinya harus ada perbuatan baik, baru nanti ada akibat yang baik. Semuanya setuju nggak? Setuju? Semuanya setuju? Oke. Kalau begitu, ya kan, semuanya setuju, tetapi ini jangan gagal paham ya. Nah, ketika tadi saya bilang yakin saja bisa masuk surga, ya kan? Apakah mata kundali masuk surga karena semata-mata bertemu dengan Buddha, melihat Buddha? Apakah semata-mata melihat Buddha? Tidak kan? Nah, kita harus pahami sebenarnya dia itu bisa masuk terlahir di alam surga ketika dia bertemu, ketika dia mempunyai kesempatan melihat Buddha, ketika dia mempunyai kesempatan mengkondisikan pikirannya baik, dia sudah punya banyak benih karma baik. Ya kan? Dia sudah punya banyak benih karma baik. Jadi, bisa berbuah itu, kita ada benihnya, ada kondisinya. Dan yang selalu kita lupa adalah kondisi. Ya kan? Kita itu selalu menumpuk harta. Ya, maksudnya menumpuk harta benih karma baik ya. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik kan gitu. Kita lupa melatih pikiran. Kita lupa, ya kan? Sekarang saya mau kasih tahu, kita semua yang duduk di sini, kita semua yang hadir di sini, dalam hal karma baik, kita semua adalah konglomerat. Iya dong, yang hadir di sini semua manusia kan? Mau terlahir sebagai manusia, berapa besar karma baik yang harus kita punya? Karma baik kita itu sekarang itu sedang numpuk gitu loh. Yang kita bisa lakukan apa? Mengkondisikan dia itu berbuah kan? Nah, tetapi orang selalu lupa yang dia lakukan itu apa? Perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Kalau nggak ada perbuatan baik itu rasanya nggak akan ada buah yang baik kan gitu. Nah, dia lupa. Kita itu harus melatih pikiran, bukan hanya berbuat baik, harus melatih pikiran. Nah, pikiran itulah yang mengkondisikan semua yang baik itu berbuah. Sama ya, kita itu misalnya kalau ada yang buka toko nggak, misalnya dari pagi sampai sore buka toko ya laku sekali, uangnya itu sembarangan taruh, ya kan? Uangnya itu begitu banyak, satu kali maling datang curi habis semua kan? Dia lupa taruh di brankas, dia lupa taruh di bank kan gitu. Nah ini yang kita lupa, menjaga pikiran. Pikiran kita ini kan menjaga harta benih karma baik kita itu. Ya kan, tadi saya cerita tentang mata kundali. Ya, dia mengkondisikan semua benih karma baiknya itu berbuah. Ada juga cerita tentang Putri Malika yang punya begitu banyak karma baik, berkesempatan untuk melayani Buddha kan. Ketika dia meninggal kemana? Neraka. Ketika Putri Malika ketika meninggal ke neraka, sebentar ya, saya lihat itu supaya ya, Dhammapada 151. Jadi adik, apa yang saya bicarakan ini tolong dicatat sutanya ada di mana. Putri Malika di Dhammapada 151 dia itu meninggal dan terlahir di neraka. Kenapa dia terlahir di neraka? Karena ketika dia meninggal, yang terpikir olehnya adalah ketika dia berbohong kepada raja, kepada suaminya, kepada Raja Pasenadi, dan dia terlahir di neraka. Walaupun kita tahu ya, dia terlahir di neraka itu begitu singkatnya, karena dia punya karma baik yang begitu banyak kan. Kalau kita waktunya manusia itu hanya 7 hari, kalau waktunya neraka itu cuma segini. Kenapa saya bilang bisa cuma segini? Karena waktu kita ini juga perlu ya, karena waktu kita di bumi ini 50 tahun ya, di surga itu cuma 1 hari yang paling rendah, ya kan? Nah bayangin nggak, kalau di surga itu 1 tahun,
di sini berapa tahun kan gitu. Nah, kalau di surga itu 50 tahun, di neraka itu baru 1 hari. Bayangin nggak lamanya di neraka. Tolong ya, jangan ke neraka kan gitu. Nah, artinya apa? Nah, jadi dia 7 hari, ya kan, sampai ke hari ke-7, Buddha baru bilang, Putri Malika, ketika raja tanya, Buddha bilang, Putri Malika udah lahir ke surga, ya kan? Nah, sebenarnya dia ke neraka itu ya cuma segini, ya kan? Nah, jadi yang ingin saya tegaskan, bukan hanya yakinnya, harus punya dong benih-benihnya. Nah, dan kita selalu lupa kan? Nah, dan ketika kita bicara tentang ini, itu dikatakan begini kepada saya, wah nggak bisa, kita itu tetap harus berbuat kebaikan, kita itu semua manusia itu harus berbuat kebaikan. Mari kita lihat di Sutta, ya. Pernah dengar cerita tentang 500 kelelawar? 500 kelelawar, pernah dengar cerita tentang 500 kelelawar? Mereka itu hanya mendengarkan 2 biku yang sedang melantunkan parita, ya kan? Kelelawar bisa berbuat baik enggak? Kelelawar bisa berbuat baik enggak? Tapi mereka bisa, ketika mendengarkan lantunan parita, mereka bisa mempunyai ketenangan, pikiran yang baik kan? Nah, ketika mereka meninggal, lahirnya di mana? Surga Tawatimsa. Ketika Buddha lahir, mereka dari surga semua terlahir lagi menjadi manusia, dan mereka lah yang menjadi murid-murid Sariputta yang diajarkan Abhidhamma kan? Nah, ini kan artinya kalau kita hanya fokus ke perbuatan baik dan kita nggak menjaga, melatih kondisi yang membuat ini semua bisa tumbuh, kita lalai gitu loh. Kita jangan seperti Putri Malika kan gitu kan. Nah, kemudian Dhammapada 338. Nah, seekor ayam, ketika Buddha melihat seekor babi betina kan gitu. Nah, dan dia tersenyum. Nah, kemudian Ananda bertanya kepada Buddha, kenapa Buddha tersenyum ketika melihat babi betina tersebut kan gitu. Buddha mengatakan ketika di zamannya Buddha Kakusanda, babi betina itu adalah seekor ayam. Seekor ayam yang tinggal dekat dapur wihara. Nah, dengan kesempatan dia tinggal dekat dapur wihara, dia mempunyai kesempatan mendengarkan pendarasan parita-parita. Seekor ayam ngerti nggak sih? Nggak ngerti, ya kan? Tetapi karena dia mempunyai kesempatan seperti itu, mendengarkan seperti itu, dia terlahir menjadi seorang putri. Padahal kita semua tahu, lahir menjadi manusia itu sangat sulit, ya kan? Seekor ayam bisa terlahir menjadi seorang putri karena dia mempunyai kesempatan, pikirannya itu jernih, kan gitu? Nah, dia mempunyai kesempatan, karma baiknya dia bisa terlahir dan tinggal dekat dapur wihara, itu membawa dia terlahir menjadi seorang putri. Oke? Waktu saya sebenarnya sudah habis, padahal masih banyak sekali yang ingin saya bagi ya. Tapi menjawab pertanyaan dari Pinbak. Menjawab pertanyaan dari Pinbak itu adalah begini. Saya juga mau bercerita tentang Dhammapada 48. Dhammapada 48 itu adalah cerita tentang Pati Pujika Kumari. Pati Pujika Kumari itu adalah seseorang yang terlahir dari surga, ya. Dia itu tadinya dewi. Dia itu tadinya itu adalah istri Dewa Malabari. Kemudian dia terlahir jadi manusia. Ketika dia terlahir jadi manusia, dia ingat bahwa dia itu tadinya seorang dewi. Ya kan? Dia ingat tadinya itu dia seorang dewi gitu loh. Dan dia ingin sekali kembali lagi ke sana. Menjadi istri dari Dewa Malabari lagi, ya kan? Apa yang dia lakukan? Setiap dia melakukan kebaikan, dia beraditana, dia bertekad, semoga kebaikan yang saya lakukan ini bisa menjadi benih yang membawa saya bisa terlahir kembali ke surga Tawatimsa menjadi istri dari Dewa Malabari. Itu yang dia lakukan. Pikirannya dia isi dengan semua apa yang dia inginkan, apa yang dia tekadkan gitu kan. Nah, ketika dia jadi manusia itu selama 50 tahun, mempunyai 4 orang anak, ya. Dhammapada 48 kalau mau dicatat nanti Google gampang kan? Kata-kata Dhammapada 48 kan. Nah, kemudian ketika dia meninggal menjadi manusia, dia terlahir dan benar terlahir lagi menjadi istri dari
dewa Malabari. Kemudian dewanya itu cuma ngomong begini, kamu seharian kemana nggak kelihatan? Ya kan? Nah ini yang kita harus lihat kan. Inilah kebenaran bahwa di surga itu satu hari, di sini 50 tahun. Ya kan? Suaminya cuma bilang, kamu kok seharian nggak kelihatan gitu. Nah itu yang kita bisa dapat pelajarannya. Kemudian yang kedua adalah tekad dari pikiran kita itu bisa nggak? Bisa. Nah tetapi bukan hanya dengan tekad, kita harus mempunyai benih-benih yang bisa berbuah. Nah kemudian waktunya sangat terbatas ya, saya punya satu slide lagi tetapi saya hanya introduksi ya, dan ini sangat penting sekali. Kita melihat ya betapa pentingnya pikiran. Pada salah satu kesempatan saya bertemu dengan seorang guru ya. Nah pada saat itu saya melihat dia itu mengalami satu hal ya, mengalami satu hal. Nah ketika dia mengalami hal tersebut, dan menurut saya harusnya marah, setidak-tidaknya menunjukkan emosi lah, ya kan gitu kan, tidak suka atau apa. Tetapi dia tenang sekali. Nah, ketika tenang sekali, umumnya kita kan akan mengatakan, oh iyalah, dia seorang anggota sangha, dia kan berlatih kan gitu kan, wajarlah. Nah, tetapi saat itu saya bertanya, kenapa ya Suhu? Kok bisa nggak marah kan gitu kan? Kenapa ya? Kok nggak bisa emosi kan gitu? Kemudian dia mengatakan kepada saya begini, buat apa kita harus marah? Karena marah itu seperti api yang membakar satu ladang. Dan ladang itu adalah ladang kebaikan yang telah kita buat. Saya mikir nih, marah satu kali, ladang kebaikan itu semua terbakar kan, rugi banget kan. Kemudian saya mau ehipasiko, saya kan nggak berani tanya dong kepada Suhu, sutanya di mana? Kan gitu kan. Nah kalau kita mau kan kita tanya dong, Suhu, sutanya di mana ini gitu kan. Nah tetapi ketika dia mengatakan seperti itu menjadi artinya pemikiran saya. Benar ya seperti itu. Otomatis saya cobalah ngerem, dan memang sudah sangat lama nggak pernah marah kan gitu ya. Nah tetapi saya berbagi ini ya supaya kita tahu. Untungnya nggak lama setelah saya mendengarkan pernyataan seperti itu, ketika saya sedang mengantarkan pasangan saya ke satu tempat dan saya nunggu di mobil. Nah ketika saya nunggu di mobil itu saya sukanya dengar YouTube. Nah dan kebetulan sekali tentang ini sama ngomongannya, ya kan? Kita satu kali marah, semua kebaikan yang kita berbuat, dana, meditasi dan lain-lain itu semua terbakar, ya. Dan saya nggak mau saya yang ngomong, ya kan? Anda harus lihat beliau yang ngomong kan gitu. Kita pasti kenal nih beliau, ya. Kita semua pasti, dia itu adalah seorang yang sangat sepuh, dan saya merasa beruntung, ya. Seminggu setelah saya mendengarkan itu, saya mendapatkan video ini, ya. Oke, mari kita sama-sama lihat. Silakan videonya. Boleh, silakan videonya. Banyak macam ulasan tentang marah ini. Salah satu ulasan kalau Anda melakukan kebaikan tiap hari, beramal, berdana, bermeditasi, menjalankan sila, tiap hari, bertahun-tahun. Sekali Anda marah, timbunan kebaikan itu seperti dibakar. Hangus. Anda menimbun, nyelengi kebaikan dari hari ke hari, menjalankan kewajiban di rumah sebagai perumah tangga, berbuat baik, menolong, meditasi, baca parita berhari-hari, bertahun-tahun. Sekali Anda marah luar biasa, seperti itu dibakar habis. Alangkah ruginya kalau marah. Ya, itulah cuplikan 1 menit. Tapi cuplikan 1 menit ini
Semoga bisa menjadi inspirasi kan buat kita semua di sini ya. Jangan marah, alangkah ruginya, ya kan? Tetapi gampang nggak tidak marah? Gampang nggak tidak marah? Sulit, harus dilatih. Nah, karena saya 5 menit ya. Oke. Nah, jadi ini hanya maksudnya jangan tanggung kan? Artinya kan, kenapa sulit sekali untuk tidak marah? Saya mau bertanya dulu ya, kenapa mobil bisa masuk jurang? Kenapa mobil bisa masuk jurang? Hah? Gagal rem, oke? Hah? Rem blong, oke? Sopirnya mabuk, ya kan? Ngantuk, dan lain-lain kan? Seperti itulah. Semua mindsetnya kita itu adalah seperti itu, ya kan? Kenapa mobil bisa masuk jurang? Kita selalu ngomong, remnya blong, sopirnya ngantuk, sopirnya mabuk, ya kan? Bla 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 semua. Sebenarnya, kenapa mobil bisa masuk jurang? Kenapa? Karena ada jurang. Semua tertawa kan? Ya, tapi coba kita renungkan. Mau rem blong, nggak ada jurang, mobil masuk jurang nggak? Nggak. Sopirnya mabuk, diem itu nggak ada jurang, mobil masuk jurang nggak? Enggak. Ya kan? Karena ada jurang. Lalu apa hubungannya dengan marah? Kita yang namanya kilesa itu selalu mempunyai pembenaran, selalu mempunyai alasan untuk dibenarkan. Ketika kita mau marah, ya kan? Kita nggak kenal bahwa itu marah gitu loh. Kita nggak tahu bahwa ada jurang, tetapi kita oh saya itu pantas marah, mana boleh dia ngomong begitu sama saya, dia itu saudara saya loh, ya kan? Nah kalau dia itu orang lain, nggak apa-apa dia ngomong gitu. Ketika orang lain bukan saudara yang kita yang ngomong, kita mempunyai pembenaran lagi. Oh dia nggak bisa ngomong begitu loh, ya kan? Dia bukan siapa-siapanya saya, dia tahu apa tentang saya, ya kan? Selalu punya pembenaran kan? Nah Buddha juga selalu berkata, kalau kita teliti, Buddha itu selalu berkata kan, beliau itu kan selalu menghadapi mara kan, digoda. Di terakhirnya Buddha selalu berkata, saya kenal kamu itu marah, ya kan? Nah inilah yang kita harus tahu, ada jurang, ya. Kita itu selalu merasa, oh sopir yang ngantuk kok, kalau saya nggak ngantuk, nggak akan masuk jurang. Oh no, selama ada jurang, kita nggak tahu kapan kita ngantuk, kapan kita nggak ngantuk, kapan kita mabuk, kapan kita nggak mabuk, kapan mobil kita remnya blong apa enggak. Selama ada jurang, kalau kita hanya merasa bahwa itu kena rem blong, kita merasa aman. Mobil saya remnya nggak blong. Anda yakin selama ini remnya nggak akan blong. Tapi kalau kita tahu ada jurang, kita akan selalu hati-hati. Ya kan? Kita nggak akan melakukan pembenaran. Nah jadi ini, kilesa itu selalu punya pembenaran. Marah itu selalu kita punya pembenaran. Ya kan? Egois itu selalu punya pembenaran. Serakah itu selalu ada pembenarannya. Jadi kita nggak melihat serakah sebagai serakah, kita kenalin. Ya kan? Buddha bilang, saya tahu kamu itu marah, kan gitu. Nah, misalnya ya, mungkin zaman sekarang itu kan sudah jarang sekali naik bus ya. Kalau zaman saya ketika kuliah itu saya masih naik bus, ya kan? Nah, dan turunnya kebetulan saya kuliahnya di Tarumanegara, berarti turunnya kan di Grogol. Nah, stasiun Grogol itu adalah tempat mangkalnya preman-preman, pencopet dan lain-lain lah. Kalau kita yang setiap hari naik bus, kita udah kenal ini orang copet, ya kan? Ketika kita tahu dia itu copet, kita selalu sudah menghindar kan? Tapi kalau kita nggak tahu, orang artinya belum tahu bahwa dia ini copet, santai aja dan kita lengah kan? Nah kita selalu seperti itu, kita nggak tahu bahwa ini adalah kilesa, bahwa ini adalah dosa, benci, marah, serakah, egois, aku, ya kan? Sehingga kita lengah. Jadi Buddha mengatakan apa? Kenali, ya. Saya tahu kamu itu marah. Nah begitu kita kenal dia, begitu kita tahu, kayak saya tadi kan kita cerita, saya sudah mau marah kepada anak saya kan, ketika dia bilang semienfo bisa nunggu kan, tapi untung saya kenal ini marah gitu loh. Saya tunggu dulu,
ya kan? Karena saya kenal ini nggak ada, ini akibatnya nggak bagus gitu kan. Nah, saya nggak memakai pembenaran. Wis, kamu itu nggak boleh begitu kan gitu kan. Nah, sehingga kehidupan kita ya dengan mengenal Dharma, Dharma itu indah di awal, indah di tengah, indah di akhir kan. Itu semua problem kehidupan kita ini ada jawabannya. Kalau kita mau cari, bukan hanya sekedar dipelajari, tapi kita pahami. Oke, mungkin saya akhiri dengan satu cerita ya, ceritanya singkat gitu ya. Nah tadi ingat ya, kenapa mobil bisa masuk jurang kan? Nah ini juga jadi inspirasi. Tadi juga ada satu video 1 menit ya, itu juga bisa jadi inspirasi ya kan? Pegangan jangkar kita supaya tidak marah. Nah ini intermezzo ya kan? Seorang orang tua lah, orang tua, sepasang orang tua yang punya anak gitu. Orang tuanya ini sudah berlatih, ya kan? Dia berlatih dan dia kemudian mungkin singkatnya aja anaknya itu nakal, melanggar sila dan lain-lain. Dia mengatakan begini kepada anaknya, kami sudah berlatih ajaran Buddha Dharma kan gitu ya. Kami harus bisa melepas, ya kan? Walaupun kamu itu anak gitu ya, kamu harus meninggalkan rumah ini karena kamu itu tidak bisa mempraktekkan apa yang Dharma itu ajarkan, ya kan? Nah, kamu lihat seperti itu. Dia katanya kami itu sudah bijaksana, ya kan? Kemudian anaknya menjawab apa? Anaknya ngomong begini, saya membaca di Manggala Sutta, ya. Ini kan artinya kita membawa ayat-ayat itu jadi senjata kan, sering kan? Nah, saya membaca di Manggala Sutta. Di ayat pertama itu dikatakan asewana cak balanang, panditanang cak sewana, puji cak puja tiyamang gitu kan. Eta manggala mutamang. Bergaul dengan orang bijaksana. Jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang yang bijaksana. Menghormat orang yang patut dihormat, itulah berkah utama. Kemudian anaknya ngomong, saya kalau keluar dari rumah ini kan nanti saya bergaul dengan orang yang gak bijaksana. Saya harus tetap di rumah ini, ya kan? Bergaul dengan papa dan mama yang bijaksana, dan saya mempunyai kesempatan untuk menghormat kepada orang yang patut dihormat. Saya jangan disuruh keluar dari rumah ini, ya kan? Nah kita lihat kan, sutta bisa menjadi bagaimana kita berargumentasi, tetapi juga sutta bisa menunjukkan begitu banyak yang harus kita tahu supaya kita gagal paham. Ya, baiklah, mungkin tidak ada sesi tanya jawab lagi ya. Nah, kita sudahin sampai di sini semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi dan juga bisa membuat keyakinan kita itu kepada Buddha, Dharma dan Sangha itu semakin kuat ya. Dan kita senantiasa berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Semoga semua yang kita hadir di sini senantiasa dalam lindungan Tiratana, senantiasa penuh berkah dan kesejahteraan. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang semuanya. Namo Samya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Gunadharma Jimihung atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.
kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang pada hari ini akan diwakili oleh Pinbak. Terima kasih. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu Mandarin ya. Ya mungkin kalau ada yang bisa ya ikut nyanyi silakan, karena ini kita nyanyi sama-sama. Suaranya bisa dikencengin lagi.放下颠倒，放下放下音乐，放下同一色，放下思念，多一无界天的太多危险，少一物，但是只会少一天。我是人，再枯萎也是甜，永远在爱在心田，只是有关还是回首一生间，总可散一回你走好每天。算不出生死会在哪一天，一生的变化是条根源，一生的还是不遥远，常让遗忘的事，散入一瞬间，今晚才会陪你走好每天。Terima kasih. Setelah mendengarkan suara yang indah, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Hari ini tanggal 5 November 2023
Pengumuman yang pertama, Gem of Wisdom ikuti retret 3 hari menginap, lengkap dengan ajaran, meditasi, dan diskusi Dhamma yang dibimbing oleh Venerable Thupten Chodron yang khusus datang dari Amerika hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 1 sampai 3 Desember 2023 di Pondok Sadana Sudibawana. Informasi dan pendaftaran hubungi Ibu Jenti di 0852 8277 7796. Tempat sangat terbatas, jadi segera daftar. Yang kedua, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk umat yang ingin berdana pelita di sisi kiri dan kanan Bakti Sala. Untuk informasi bisa menghubungi front desk Saudari Mega di 081802926368. Yang ketiga, Wihara Ekayana Serpong akan merayakan Hari Besar Baisaja Guru pada tanggal 12 November 2023 pukul 19 sampai 20.30 malam di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Para umat memiliki kesempatan untuk memasang pelita kesejahteraan mulai dari pagi di tanggal 12 November. Untuk informasi bisa menghubungi front desk dengan Saudari Mega pada nomor telepon 081802926368. Yang terakhir, pengumuman akan disampaikan oleh Saudara Indra. Silakan. Selamat siang, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya kali ini mewakili Panitia Katina Wihara Ekayana Serpong tahun 2023 ingin menyampaikan dana terkait untuk Pindapata dan Sanggadana di Hari Raya Katina tanggal 19 November tahun 2023 di Wihara Ekayana Serpong. Dalam rangka menyambut Katina, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai fenomena dari Katina, terutama yang berhubungan dana yang diberikan. Secara historis, bentuk dana yang disampaikan adalah kain untuk mencukupi kebutuhan membuat jubah. Yang perlu kita cermati, di negara Buddhis, di satu wihara bisa dihuni oleh 300 biksu. Dan ketika perayaan Katina, misalnya hadir 300 umat awam, maka semua umat dapat mempersembahkan jubah. Jika kondisinya demikian, semua umat berdana jubah menjadi sangat tepat. Di Indonesia, saat perayaan Katina di sebuah wihara yang juga dihadiri oleh 300 umat awam, namun biksu yang hadir pada umumnya tidak lebih dari 10 orang. Jika demikian, yang lebih tepat tentu berdana jubah secara kolektif. Sehingga semua umat awam ikut serta berdana untuk pengadaan jubah yang akan dipersembahkan diwakili oleh salah satu umat. Dana kolektif ini bisa berupa uang sehingga alokasi dan manajemennya bisa menjadi lebih mudah dan akan tepat guna sesuai kebutuhan anggota sangga. Selain jubah, dana juga dapat berupa makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka untuk Katina tahun ini, Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong akan mengedarkan amplop-amplop sesuai dana yang dimaksudkan yang bisa digunakan untuk berdana pada saat Sanggadana dan Pindapata di tanggal 19 November nanti. Amplop tersebut dibagi menjadi 4 dengan maksud mewakili Catu Pacaya atau 4 kebutuhan pokok sangga, yaitu jubah, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Semoga hal ini dapat dipahami bahwa pola dana ini tidak mengurangi esensi dari tradisi Pindapata dan Sanggadana itu sendiri, justru akan menjadi tepat guna. Bentuk berdana yang disampaikan ini mungkin terasa baru untuk para umat, namun sebenarnya telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara Buddhis. Namun demikian, apabila umat telah mempersiapkan dana dalam bentuk lain, Sangga Ekayana tetap menerima dengan hormat dan penuh terima kasih. Mohon dapat menjadi perhatian untuk dana yang disampaikan pada saat Pindapata akan sangat baik apabila bukan berupa makanan instan dan makanan basah. Karena pada saat Pindapata, semua dana akan digabung dalam wadah setelah patah sangga penuh.
Keempat jenis amplop yang disampaikan tadi dapat diperoleh di pintu masuk di samping altar Kwan Im Wihara Ekayana Serpong mulai dari minggu lalu sampai dengan hari H Katina di tanggal 19 November nanti. Jika ada pertanyaan terkait dana untuk Sanggadana dan Pindapata dapat ditanyakan kepada panitia Katina atau front desk Ibu Mega yang ada di lantai dasar. Terima kasih, selamat siang, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pak Indra. Selanjutnya, mari kita bacakan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dhamma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dhamma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dhamma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang menguasai cara latihan dengan baik dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya.
Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Para umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Ari Budaya. Namo Buddhaya.